Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ummati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan nafuju biha fadlahu wa rahmatahu fi sa'ati jannati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mufakhkham wal muhtaram khadimul mahad habibi wa muhibbi Ki Haji Raden Azaim hafidhahullah wa mata'ana bituli hayati, yang sangat kami kagumi dan kami hormati, Al-Alim Ki Haji Afifuddin Muhajir, Sahibul Fadilah Asy-Syaikh Ridha Azzam Al-Azhari hafizahullah, adik-adik para santri, fatahallahu alaikum futuhal arifin, amin. Kita kalau berbicara tentang Isra Mi'raj sudah lengkap tadi apa yang dibaca dari karangan bahasa Madura Al-Mafullahu Romo Yai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Dan di sana mengandung banyak hikmah yang kalau itu digali tidak akan ada habis-habisnya. Karena itulah kita perlu selalu membaca dan mempelajari dan memperingati mengapa para adik-adik, para santri, satu hal yang perlu kami haturkan, karena peristiwa Mi'raj itu adalah diantara ciri daripada faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Syiah enggak percaya dengan Mi'raj. Allah yahdihim. Karena itu para hadirin, saya sangat gembira ketika di Muktamar Jombang itu diputuskan bahwa Harlah NU itu pada bulan Rajab, bukan pada bulan Januari. Walaupun tepatnya itu memang pada tanggal 31 Januari bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344. Jadi 99 tahun kalau dihitung Hijriah. Kalau dihitung miladi ya masih 96 tahun, karena kita tahu antara Hijriah dan Miladiah itu setiap 30 tahun kurang lebih itu selisih 1 tahun. Hadirin para santri hafizakumullah, mengapa saya bersenang hati ketika diputuskan bahwa Harlah itu mengikuti Rajabiyah, mengikuti Hijriah. Karena dengan demikian maka jamaah nadiyin itu bisa sambil merengkuh dayung 2-3 pulau terlampau, sambil menyelam minum
air. Ya memperingati Isra Mi'raj yang itu adalah merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan juga sekaligus memperingati harlah Nahdlatul Ulama. Sebab tidak semuanya orang NU itu kaya para adik-adik. Jadi kalau rejeban sekaligus harlah kan ada efisiensi di sana. Ada penghematan. Makanya kadang-kadang kalau orang Jawa besanan sama orang Madura itu terkadang terjadi selisih paham. Mengapa? Kalau orang Jawa, itikat taklidinya orang Jawa itu tidak boleh setahun punya hajat mantu 2 kali. Harus ganti tahun. Tapi kalau orang Madura tidak. Gak boleh sekaligus mantu 2 orang, 2 anak gak boleh. Harus bergantian. Itu adat taklidiannya orang Madura. Dan alasannya benar semuanya. Kata orang Madura, kalau mantu bareng-bareng, 2 sejoli atau kadang lebih, ini bahaya ini. Nanti ada yang salah satu gak kuat, mati duluan. Saya pikir ya bener, kan gak mungkin mati bareng-bareng. Mesti ada yang mati duluan, kecuali kalau kecelakaan pakai bis atau apa begitu baru terjadi mati bareng-bareng. Kata orang Jawa, enggak, kalau 1 tahun hajatan 2 kali itu bikin melarat. Saya pikir ya bener juga, kalau sekaligus hajatan mantu 2 anak kan hanya menyembelih seekor sapi. Kalau 1 tahun 2 kali berarti menyembelih 2 ekor sapi, bikin melarat ini. Jadi karena itu paslah kalau peringatan harlah ini dibarengkan dengan Isra Mi'raj, sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terjangkau. Ya dapat pahala mensyukuri harlah jamiah yang kita banggakan ini, di mana Hadratus Syekh Kiai As'ad ikut ambil bagian ketika pendirian jamiah ini. Juga yang kedua, mensyiarkan Isra Mi'raj, karena tujuan daripada jamiah NU adalah memang memberlakukan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang Dasar 45. Hadirin adik-adik yang kami cintai, hafizakumullah. Di samping itu memang saya nggak tahu siapa yang mengawali peringatan Isra Mi'raj. Walaupun orang lain bilang bid'ah, dalilnya nggak apa. Apa sih salahnya mensyukuri nikmat? Betapa banyak pelajaran dan hikmah yang kita gali daripada pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj. Kemudian juga nggak tahu siapa mengawali kita itu. Kalau Ramadan itu ada tradisi, nggak tahu kalau di daerah sini berlaku atau enggak. Itu ketika rokaat yang keberapa gitu, Bilal itu berteriak mengomando irdo. Al-Khalifatul Ula Abu Bakar Siddiq taradhu anhu radhiyallahu an. Senakakan ki. Teriak rame sak masjid. Kami nggak tahu siapa yang mengawali, mungkin Wali Songo atau siapa. Tapi tradisi itu ternyata mempunyai syarat arti yang luar biasa. Apa? Karena dengan irdo itu kita mengakui khulafaur rasyidin. Kita mengakui khulafaur rasyidin, yang mana hal ini sama nggak diakui oleh kelompok Rafidhah, nggak diakui oleh kelompok Syiah. Hadirin adik-adik santri yang kami cintai, maka barangkali
saya tidak bijaksana kalau menguraikan kronologi Isra, sudah dilengkapkan tadi dibaca oleh para ustadz, membaca tulisan Al-Maghfur Lahu Kiai Haji Raden As'ad. Mungkin kami ingin mengupas apa yang dikupas oleh para ulama yang lain. Di antara hikmah Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ini adalah merupakan hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tadi diterangkan bumi bertengkar sama langit, ya. Akhirnya langit kalah karena langit sama bumi dipameri kalau bumi punya seorang yang itu adalah orang yang paling agung, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langit minta agar Muhammad diangkat ke langit biar langit dapat ya tasarruf kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa di antara diberangkatkannya Isra Mi'raj itu adalah merupakan bebungah, hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena barusan Rasulullah melewati tahun susah, Amul Husni. Mengapa terjadi tahun susah, Amul Husni? Karena Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang yang merupakan pilar pendukung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Tentu ada yang sudah hafal, yaitu pertama Abu Thalib, yang kedua adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Selama Abu Thalib masih ada, orang-orang kafir Quraisy masih segan untuk zalim berlebihan kepada Kanjeng Nabi dan para muslimin, para sahabat, karena sungkan kepada Abu Thalib. Sangat harismatik Abu Thalib itu. Saya sendiri heran, diterangkan di dalam tarikh bahwa orang yang berwibawa di zaman jahiliyah itu mesti orang kaya. Sama dengan sekarang, mun berdarah yang saya berpengaruh kira soki. Iya. Kalau enggak suki repot dadi wong berpengaruh itu. Tapi ada Abu Thalib, tidak orang kaya tapi sangat berpengaruh, sangat berwibawa, sangat harismatik. Karena apa? Karena kebijaksanaan beliau. Sangat bijaksana. Sampai karena mereka itu bingung selama Abu Thalib masih ada. Mereka repot bagaimana cara mengatasi Muhammad. Sampai mereka berkata kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, ini anak angkat kamu Muhammad. Serahkanlah kepada kami. Ambillah di antara anak-anak kami yang paling ganteng sebagai gantinya Muhammad. Sampai begitu. Abu Thalib jawab, ya apa kamu ini kok enggak? Ya kurang ajarlah kamu ini. Kamu minta agar aku menyerahkan anakku Muhammad untuk kamu zolimi. Sementara kamu suruh merawat anak kamu agar aku yang rawat. Ini kan enggak benar begini ini. Jadi memang begitulah para hadirin, para adik-adik. Nanti kalau Anda sudah terjun di masyarakat, sudah terjun di medan juang, tentu membutuhkan, memerlukan orang seperti Abu Thalib ini yang membackup dengan wibawanya, dengan harismanya. Itu wafat pada tahun itu. Dan hampir bersamaan dengan wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah yang kaya raya, dermawan,
seorang istri yang menanggung apa keperluan dari sisi ekonomi Rasulullah dan para sahabat. Sampai pernah Rasulullah dan para sahabat diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Punya uang mereka nggak mau melayani, menjual apa-apa kepada sahabat. Kalau sahabat punya apa-apa, barang apa mereka nggak mau membeli dari sahabat. Kalau keluarga sahabat ada yang sudah remaja putri waktu menikah, mereka nggak mau melamar anaknya para sahabat. Sampai Kanjeng Nabi sendiri punya anak perempuan, yaitu Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulsum, yang sudah dinikahi oleh kedua sepupunya anak Abu Lahab. Abu Lahab minta agar anaknya menceraikan anaknya Rasulullah untuk menyakiti hati Rasulullah. Ya untung gak jadi pesanan karo alin rokok Abu Lahab. Maka kemudian dua putri ini dinikahi oleh sahabat yang agung, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman menikahi Ruqayyah, kemudian Ruqayyah wafat, kemudian menikahi Sayyidah Ummi Kulsum. Begitu sengsaranya para sahabat dari sisi ekonomi, sangat kelaparan mereka. Mereka kemudian berkumpul menyingkir di Syi'ab Ali, yang sekarang itu lerengnya Jabal Qubais, yang sekarang dibuat istana kerajaan itu. Di situ kurang lebih sekitar 3 tahun, kalau nggak ada Khadijah bisa mati kelaparan mereka. Khadijah yang mendanai mereka tiap hari, para hadirin. Perempuan dermawan, perempuan kaya, dermawan, kekayaannya untuk perjuangan. Karena itulah para hadirin, jangan tahu Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi usia berapa? 25 tahun. Nabi orang ganteng, usia 25 tahun, ganteng-gantengnya wong. Sayyidah Khadijah sudah usia berapa? 40 tahun dan janda 2 kali. Tapi Kanjeng Nabi sangat mencintai Sayyidah Khadijah. Wafatnya Khadijah itu merupakan tahun kesusahan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika Sayyidah Khadijah wafat, Nabi sudah hampir usia 50 tahun. Karena sudah menjelang hijrah. 50 tahun kan menreng laki kan ganteng. Apalagi seorang nabi, seorang kiai aja kalau masih usia 50 tahun, masih banyak yang mengharapkan. Ya Afif nih kan usia senapa nih kan. Kayak kempang nyari pengganti. Kanjeng Nabi kurang lebih menjelang usia 50 tahun, berarti Sayyidah Khadijah sudah usia berapa para adik-adik? Kalau Nabi nikah umur 25, Khadijah umur 40, berarti selisih 15 tahun. Jadi kalau Nabi wafat hampir usia 50, berarti Khadijah kira-kira usia 65 tahun. Coba kalau orang laki-laki sekarang, yang laki masih umur 50 tahunan, yang perempuan sudah umur 65 tahun, yang perempuan meninggal, kira-kira innalillah apa alhamdulillah kira-kira. Tapi Nabi sangat mencintai Khadijah dan sangat kehilangan dengan Khadijah. Sangat mencintai sampai Nabi seringkali dikit-dikit Khadijah. Sampai kadang-kadang diam-diam Nabi menyembelih kambing dikirimkan kepada handai tolan Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah cemburu para adik-adik. Aisyah cemburu, yang dicemburui sudah nggak ada.
Inilah memang karakter wanita begini ini. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, sudah tua kok saya diingat-ingat terus. Sudah diganti dengan, ya maksudnya yang gadis cantik, dialah yang dimaksud itu. Maka Nabi marah, ya Aisyah la tu'dhini fi Khadijah. Aisyah, kamu jangan menyakiti aku dengan nyebut-nyebut nama Khadijah. Ketika orang-orang zalim kepadaku, Khadijah menghiburku. Ketika orang-orang menyakiti aku, Khadijah yang menolongku. Sampai terakhir Nabi bersabda, ketika perempuan yang lain gak mau memberi anak untukku, Khadijah memberi anak untukku. Aisyah pun termasuk ummul mukminin yang Allah menakdirkan gak punya putra. Dan sangat hebat para adik-adik santri, karena Khadijah dinikahi Rasulullah sudah usia 40 tahun, masih punya anak berapa dengan Rasulullah? 6 atau 7. Katakanlah 6. Abdullah, Thohir, karena ada yang bilang Thohir itu satu orang. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. 6 orang ini atau 7 anak ini kan minimal setiap tahun, setiap anak selisih berapa tahun? Kalau normal ya 2 tahun dah. Kalau Quran menganjurkan wa fisaluhu fi amaini, nyapihnya itu ya 2 tahun ditambah hamilnya 9 bulan, ya normal ya 2 tahun setengah lah antara kakak dengan adik. Katakan 2 tahun. Kalau 2 tahun kali 6 anak berarti berapa tahun? 12 tahun. Ya kalau enggak lebih. Berarti Sayyidah Khadijah kurang lebih punya putra yang terakhir sudah 50 sekian tahun. Yang sebagian perempuan yang lain sudah Aisyah, sudah menopause. Dari sekarang justru persalinan yang wajar antara 20 sampai 30 tahun. Sebelum 20, setelah 30 resiko dalam persalinan. Tapi Khadijah umur 40 masih sempat punya putra 6 orang. Ini kalau bukan waliyatullah kan gak mungkin semacam ini. Hadirin adik-adik yang kami cintai, betapa untungnya Kanjeng Nabi dapat seseorang yang semacam Sayyidah Khadijah, istri yang mencintai, istri yang mau berkorban segala-galanya untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada santri ini ngomong, aku ingin kayak Rasulullah. Apa maksud kamu? Ingin punya istri sesoki? Aku tinggal mengajar, tinggal berjuang, perkara dapur urusane wong wedok. Betul. Ya mungkin niatnya boleh lah tiru-tiru Rasulullah. Tetapi kadang-kadang santri ini enggak jeli, enggak teliti. Maunya tiru-tiru Rasulullah, ingin cari istri yang soki, tapi keliru cari istri anaknya orang soki. Sami petambah bunten. Sama enggak? Cari perempuan yang kaya tapi keliru cari perempuan anaknya orang kaya. Awas dengan kalau nanti menikah ya. Jangan salah pilih, jangan salah pikiran. Disangkanya tiru-tiru Kanjeng Nabi, dibaik gak bodoh. Kalau keliru mencari perempuan yang bukan kaya, tapi perempuan anaknya orang kaya, kira-kira jadi kesetnya mertua sampai nanti. Betul, ini terjadi banyak semacam ini. Walaupun sang mertua datang ke kiai, carikan saya menantu yang kayak istilahnya, kayak perkutut tinggal manggung saja. Apa cara orang Madura, orang Jawa bilang manggung, tinggal bunyi aja ini,
perkutut ini, dapur urusan saya Kiai. Kata si calon mertua, sama Kiai dituruti, barang dituruti ngledek ae, lupa dengan janjinya. Diajak ning sawah tok mantunya ini. Kapan mulai mengajar? Paham nggih? Tapi kalau jenengan seperti Kanjeng Nabi betul yang ditiru, sampean umur selawi tahun ki umur segemi nyari reng perempuan sesoki seumur 40 tahun serandeh do kaleh. Oh lek ngono iso dintekno dunyane sama sampean. Ini yang pertama. Karena itu para hadirin, yang namanya ngelencer, tamasya, senang apa enggak? Mesti senang. Kita tahu hal-hal yang semula tidak tahu. Sampai orang sepuh, orang tua pun itu diajak ngelencer, diajak tamasya itu senang. Saya pernah ya Kiai Maimun sendiri, Mbah Mun Zubair itu kakak ipar saya itu ya dawan begitu. Wis wong tua iki lek neng omah loro, lek lunga kesel. Pilih mana ini? Ya, kalau bepergian capek, kalau di rumah sakit. Ini watak orang tua begini ini. Ya. Jadi Kiai Maimun itu saya kagum sudah seusia sesepuh itu masih terus saja dakwah kemana-mana. Dan kalau bicara itu maaf 1 jam itu masih kuat, bahkan sampai 2 jam bicara itu. Ini yang pertama. Karena itu kita kalau bepergian ya diniati diri itu Rasulullah Isra Mi'raj ya lunga ya lunga, tapi lunga sing ana hikmahe. Aja golek maksiat tok. Yang pertama. Yang kedua, adik-adik yang kami cintai, kita memahami bahwa mujizat para nabi itu adalah biasanya disesuaikan dengan apa yang menjadi kebanggaan umatnya nabi tersebut. Zaman Nabi Musa, umatnya senang dengan ilmu sulapan, ilmu sihir. Maka Musa datang dengan mujizat yang bisa mengalahkan ilmu-ilmu sihir. Tongkatnya Nabi Musa dilemparkan jadi ular, sementara penyihir Fir'aun ketika diadu sama Fir'aun dengan Musa juga sama, bisa melemparkan tongkatnya atau tamparnya jadi ular. Tapi ularnya Nabi Musa berwujud ketika itu menjadi ular yang sangat besar dan memakan, menelan ular-ularan yang dibuat oleh para pesulap-pesulap Fir'aun. Karena itulah akhirnya para penyihir Fir'aun tahu kalau ini bukan sulapan, ini mujizat ini. Sehingga mereka kemudian beriman. Ada catatan yang menarik para adik-adik. Kiai Nawawi Banten di dalam tafsir Munirnya mengatakan, apa rahasianya para penyihir Fir'aun ini memperoleh kenikmatan yang luar biasa. Pagi hari masih kafir, siang hari beriman, menjadi sahabat, menjadi wali. Kemudian belum mengamalkan sholat, belum mengamalkan zakat, belum mengamalkan tasyriat, takalif untuk umat beragama, mereka sudah dibantai sebagai syuhada, dibantai oleh Fir'aun dan langsung masuk surga. Mungkin melihat mengerikan, kok teganya Fir'aun membantai para penyihirnya yang sebanyak itu. Tetapi dipandang sisi lain, ini merupakan keberuntungan bagi para penyihir. Pagi masih kafir, siang beriman dan langsung masuk surga. Apa rahasianya? Menurut Kiai Nawawi Al-Bantani, ini karena akhlak daripada para penyihir. Diadu sama Musa, kok masih punya toto kromo? Apa itu? Mereka mengatakan kepada Musa,
ya Musa imma an tulqiyah wa imma an nakuna nahnul mulqin. Wahai Musa, apakah Anda yang melemparkan lebih dulu atau kami yang melemparkan lebih dulu? Ini dianggap akhlaknya para penyihir, sehingga dengan akhlak ini maka Allah memberi hidayah dan taufik kepada mereka, kemudian beriman dan langsung menjadi syuhada. Betapa pentingnya akhlak itu, dan inilah kelebihan pesantren, karena pesantren tidak hanya mentransferkan ilmu, tapi pesantren lebih menekankan kepada akhlak. Dan Nabi pun bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Juga Nabi Isa, ketika itu orang senang dengan ilmu perdukunan, maka siapapun yang diusap oleh Nabi Isa sembuh. Isa punya mujizat yang bisa mengalahkan semua tabib. Nah, untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu yang paling agung adalah mujizat Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ijaznya yang utama adalah tentang keindahan bahasanya. Dan ketika itu orang-orang kafir Quraisy, ketika itu orang-orang Arab lagi berlomba-lomba dengan keindahan syair, sehingga setiap tahun 2 kali ada lomba syair. Tetapi dengan Isra Mi'raj ini para hadirin, ini ada mujizat di situ yang ini menunjukkan bahwa nanti umat Muhammad akan di situ mereka berlomba-lomba, di situ mereka saling membanggakan. Apa itu? Pertama, Nabi dioperasi dadanya. Artinya apa? Orang zaman itu nggak percaya masa Muhammad dioperasi. Dan itu berkali-kali, tidak hanya ketika Isra Mi'raj. Ketika masih bersama Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, juga Nabi mengalami dioperasi sehingga sama Halimah dikembalikan ke Mekah. Ketika mau nerima wahyu pertama juga dioperasi oleh Jibril. Karena itu Nabi itu ketakutan dalam menerima wahyu pertama, kecuali memang baru kenal sama Jibril. Kedua, ternyata ada riwayat Jibril juga mengoperasi ketika di Gua Hira tersebut. Dan juga ini. Nah, sekarang siapa yang tidak bangga dengan kedokteran? Ya kan? Sampai dinyanyikan sama orang Jawa itu, bocah pinter besok dadi dokter, numpak kapal mabur. Koyok-koyok lek dokter gajan kapal mabur lah. Saiki sandalan capit naik pesawat sekarang. Iya. Artinya menjadi kebanggaan gitu loh. Gak ono wong sing ngudang anake bocah pinter besok dadi mudin, gak ada. Hadirin adik-adik yang kami cintai, tapi ini tidaklah hal yang aneh sekarang. Nggih. Masalah tindakan kedokteran, operasi itu paling gampang sekarang. Nggih. Tidak hal yang aneh. Cuma kalau Nabi mujizat, kalau sekarang pakai teori. Dan kita warga santri bisa menjadi dokter dengan mudah sekarang. Kalau jenengan hafal Quran, akan mudah mendaftarkan diri di kuliah kedokteran. Ada bidik misi bagi mereka yang hafal Quran, akan dimudahkan untuk masuk ke kedokteran. Makanya semacam kayak Hasyim Muzadi, mantunya yang istrinya Gus Nusron itu yang sekarang di Parung, anak dari Jeporo kalau nggak salah, juga hafizah dan dokter. Yai Hisam Syafaat juga sama putrinya juga dokter karena hafal Al-Quran. Dan sekarang PWNU Jawa Timur menawarkan ini para adik-adik. Bidik misi untuk kalangan santri untuk dikuliahkan di kuliah prodi-prodi yang bersifat saintek. Jenengan bisa hubungan sama Kiai Afif atau langsung kepada PWNU. Ini yang pertama.
Yang kedua, teknologi transportasi. Bagaimana Kanjeng Nabi semalam bisa pergi pulang dari Baitul Maqdis, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Karena itu ya dulu sih dikatakan kan 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Tapi sekarang pesawat terbang, ada yang pesawat ulang-alik, ada pesawat yang melebihi kecepatan suara. Siapa yang pandai di dalam menguasai ilmu teknologi transportasi sekarang dielu-elukan oleh umatnya. Ya, termasuk Habibie orang kita. Yang ketiga apa? Teknologi informasi. Bagaimana Rasulullah ketika diajak sama Abu Jahal. Abu Jahal ngomong, betul Muhammad, kalau tadi malam kamu datang ke Baitul Maqdis, iya. Tak celukno ya orang-orang Quraisy, ya panggil semuanya. Katakan Muhammad kepada mereka, kayak kamu ngomong ke saya. Nabi bersabda kalau dia tadi malam baru Isra, bahkan Mi'raj. Masya Allah, ini ujian bagi Rasulullah dan ujian bagi para sahabat, karena sesuai dengan harapan Abu Jahal, di sini nampak kebohongan Rasulullah. Mosok sewengi pulang pergi, tapi ternyata kenyataan begitu kan. Adik-adik yang kami hormati, maka ketika itulah di antara orang-orang kafir Quraisy menggoda ke Muhammad. Ya Muhammad, kalau kamu tadi malam sampai Baitul Maqdis, kayak apa masjidnya? Bentuknya bagaimana? Dari arah gunung ini berapa meter kurang lebih? Nabi bisa menerangkan dengan detail. Sesuai dengan apa yang di antara mereka pernah pergi ke Baitul Maqdis. Tapi kemudian masih ditanya terus. Pintunya berapa Muhammad? Jendelanya berapa Muhammad? Ya Nabi kan gak kau berhitung dari malam kan? Nabi datang terus suruh ngimami, Nabi datang disuguhi minuman. Saya di sini berapa jam ini disuruh, kalau saya pulang gak sampai ke Kencang, coba masjidnya Pondok Salafiyah itu pintunya berapa? Lah apa ngitung barang? Maka Rasulullah diberi mujizat oleh Allah, dinampakkan itu Masjidil Aqsa, nampak dari, kata anak sekarang, 3 dimensi. Dari depan, dari belakang, samping kanan, kiri, dalamnya, kelihatan semuanya. Sampai menghitung berapa jendelanya bisa, berapa pintunya bisa, berapa tiangnya bisa, wong ketok kabeh. Nah itulah sekarang yang sedang diperlombakan tentang kecanggihan ilmu teknologi informasi. Dengan HP ini para hadirin, alhamdulillah saya tertolong. Saya kalau pergi malam hari, mau tanya orang nggak ada yang ditanyai karena sudah sepi. Pokok mana kampungnya, mana kecamatannya, ketemu lewat Google Map. Iya kan? Sangat membantu sekali. Tapi ya begitu, gara-gara HP banyak orang yang pegatan. Betul. Gara-gara HP santri ler-meler. Jadi harap dia mengerti, biarlah kiainya tok sing pegang HP, sampean jangan pegang. Apa? Mafsadai lebih banyak daripada maslahatnya kalau bagi para santri. Karena itu semua pondok mesti melarang santrinya pegang HP. Kadang-kadang ya agak gergeten saya itu. Biar ndak ono santri ketemu kiai, itu kalau mau pisahan mohon doa kiai, ya didoakan. Alhamdulillah, muga-muga makbul. Kalau sekarang enggak, ketemu kiai mau pisahan, maaf ya foto dulu kiai. Dianggap kiai ini diajak selfie-selfiean sekarang. Ini kan kodel adab semacam ini. Para adik-adik yang kami cintai, kami yakin bahwa kemajuan teknologi ini
yang sekarang masih dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Tapi enggak sedikit loh orang-orang muslim yang juga menguasai bidang itu. Enggak sedikit. Karena itu kita yakin bahwa nantinya al-aqibatu lil muttaqin, pungkasan yang baik bagi mereka orang-orang yang bertakwa itu bukan kok al-aqibah fil akhirah toh, tapi aqibah fid dunya pun juga akan dipegang oleh orang-orang yang bertakwa. Karena itu di antara program 5 harokah PWNU Jawa Timur adalah meningkatkan dari sisi apa? Taklim, dari sisi pendidikan agar ditingkatkan, dan insya Allah justru hal ini kadang-kadang maaf kalau yang nangani pengurus cabang atau kartok kadang para kiai, tapi lebih cepat efektif kalau kemajuan pengetahuan ini ditangani oleh pesantren. Dan kenyataannya begitu. Apa yang sudah dipiliki oleh Salafiyah ini, perguruan tinggi, universitas, juga punya klinik. Saya kira ini kalau dikembangkan nanti mungkin akan ada kedokteran di sini. Ya, amin ya rabbal. Kami lebih berharap Salafiyah daripada cabang NU Situbondo. Mengapa? Ya kita lebih fokus. Kalau teman-teman cabang ya maaf ya kadang-kadang geger tok, durung tantang wis konferensi gegeran tok. Kadang-kadang gitu, tapi kalau Situbondo enggak. Ini cabang yang paling bagus Situbondo ini. Alhamdulillah. Dari semuanya itu para adik-adik, maka berarti Isra Mi'raj ini hiburan bagi Rasulullah, tapi juga ujian bagi para sahabat. Mereka memang oleh Allah diatur seperti itu. Ini merupakan apa ya? Merupakan penyaringan akhir. Mana yang betul-betul militan dan mana sahabat yang atau mereka yang kurang militan, wis biar keluar dari jajaran sahabat, biar ikut sama pengaruhnya Abu Jahal. Mengapa mereka dibutuhkan yang militansi? Karena setelah itu Nabi menginstruksikan umat Islam sahabat diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, dan hijrah itu adalah perjuangan yang luar biasa. Bayangkan meninggalkan anak istri, meninggalkan harta benda hanya karena ingin cari ridho Allah dan mencari ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hijrah bukan perkara yang enteng. Dan itulah diperlukan para kader-kader sahabat yang militansi mereka diasah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga adik-adik yang dikader di sini ini menjadi kader-kader umat Muhammad yang militan. Umat Muhammad yang mutamassik biddin, yang rela berjuang untuk izul Islam wal muslimin, rela mengorbankan jiwa dan raga dan harta. Amin ya rabbal alamin. Karena memang itulah kelebihan pesantren para adik-adik, mengkader para santri menjadi santri yang selalu berpikir berjuang dan berjuang. Apapun yang harus dilakukan, walaupun hanya sekedar mengajar di TPQ. Kalau di Sumatera itu TPA, saya punya santri juga di TPA di Lampung. Kemarin saya mampir ketika ada muktamar di Lampung. Karena santri saya ini orang asli pribumi Lampung. Yang saya tahu di Lampung itu yang jadi kiai itu ya orang dari Jawa, baik Madura maupun Jawa. Kalau orang pribumi itu gak pati usum gitu loh. Nah ini ada pribumi Lampung, ketepaan mondok di Kencong, terus nikah di Lumajang. Mertuanya mengasihkan anaknya dinikahi anak Lampung, pokoknya hidupnya di Lumajang. Punya anak satu pulang. Ya kayak gandoli moroton. Saya terus ragu-ragu kira-kira anak Lampung ini diterima apa enggak dengan komunitasnya.
Ya saya kesana alhamdulillah ya diterimalah. Ya walaupun perlu support dari kami ya. Begitu apapun yang harus dilakukan semampunya untuk mendakwakan risalah dari pesantren ini. Demikian juga hanya dengan Kiai Ali bin Mansur bin Siddiq. Kiai Ali Mansur ini adalah Kiai Ali ini putra Kiai Mansur. Kiai Mansur itu putra tertua dari Mbah Siddiq Jember. Mbah Siddiq ketika masih di Lasem sudah mempunyai beberapa putra, di antaranya Kiai Mansur, Kiai Kusairing Glemor, ibunya Nyai Hamid Pasuruan itu yang kelahiran di Lasem. Terus hijrah ke Jember punya putra semacam Kiai Abdullah, Kiai Abdul Halim, Kiai Ahmad dan yang lain itu sudah kelahiran Jember. Kiai Mansur ini kemudian menikah di Tuban, tepatnya di Mahkamah Agung. Dan ketepatan yang dinikahi itu masih bibi sepupu dari mertua kami, Nyai Zubair Dahlan Sarang. Nah kemudian Kiai Mansur yang kurang dikenal itu punya anak yang luar biasa yang namanya Ali. Ali yang alumni Lirboyo dan juga alumni Tebu Ireng itu pada akhirnya menjadi kepala Depak di Banyuwangi. Kepala Depak di Banyuwangi tahun 60-an. Tahun di mana mengalami krisis menghadapi PKI. Bagaimana PKI dengan pinternya menguasai beberapa departemen pemerintahan ya. Sampai perkereta apian, perhutani, apalagi itu hampir semua sudah dikuasai oleh PKI. Dan NU tentu sangat terancam sekali. PKI mempunyai teori ingin memberontak, ingin kudeta dengan mengatakan bahwa para jenderal yang tidak komunis mau bikin kudeta. Mereka membuat dewan jenderal yang ingin mengkudeta Bung Karno. Mereka menyanyikan para jenderal dewan jenderal itu dengan nyanyian Genjer. Dan masya Allah Genjer ini memasar sekali. Ya. Siapa yang nggak dengar lagu Genjer pada waktu itu? Sampai di rumah kami Agustusan itu nyanyi tok geruan itu Genjer tok yang dinyanyikan. Maka Kiai Ali yang ketika itu menjadi kepala Depak di Banyuwangi itu susah. Iki nyanyian Genjer, nyanyian politik, tapi banyak orang nggak mengerti kalau itu nyanyian politik. Maka dia mikir gimana. Masya Allah suatu saat beliau mimpi didatangi sama para habaib, didatangi sama orang-orang yang berjubah, yang bersorban putih dan hijau. Pada malam yang sama Nyai Ali ini juga mimpi ditemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan keramat ini ya. Walaupun sebagai seorang pejabat, kepala Depak, mun dimenika kepala Depak, apalagi kepala Depak ya. Yang namanya penghulu kepala KUA itu banyak yang kiai dulu. Diuji baca takrib, baca mu'in. Dulu begitu para adik-adik. Sekarang gak diperlukan takrib mu'in, yang penting sarjana kalau sekarang ini. Begitulah akhirnya Kiai Ali ini sowan kepada Habib Al-Haddar, Habib Hadi Al-Haddar Banyuwangi, menyampaikan mimpinya itu. Dia mimpi didatangi sama para habaib yang berjubah hijau, berjubah putih. Kok ketepatan punya juga mimpi didatangi Rasulullah. Kata Habib Hadi Al-Haddar, itu Ali Badr wahai Kiai. Itu Ali Badr itu. Maka Kiai Ali bin Mansur ini ya dalam kegelisahan
Beliau sambil ngorek-ngorek dengan polpennya, maka dia ingat dengan ahli Badar yang dia mimpikan, maka dia menyusun sholawat Badar itu. Bi ahlil badri ya Allah, tawasul dengan ahli Badar. Ya. Begitulah. Kemudian suatu hari dia didatangi sama tetangga-tetangganya yang datang sama coro Jawa itu bubuh, coro juro apa bubuh itu. Orang punya hajat datang bawa oleh-oleh itulah apa namanya. Kalau orang Jawa bubuh, ada yang bawa beras, bawa apa. Kiai kaget, ada apa bawa buuan ke sini, ada apa ini? Kata tetangganya, tadi pagi kami ditotok pintu kami, ada seorang Habib yang notok pintu yang memerintahkan kami agar kami sowan jenengan mau hajatan. Wah, hajat apa? Saya gak punya hajat apa-apa. Ya diterima aja lah itu oleh-oleh dari para tetangga. Ternyata besok pagi para habaib sama datang ke rumah beliau. Termasuk Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Habib bin Jindan itu juga datang. Habib Salim bin Jindan. Dan banyak lagi habaib yang lain. Datang ke rumah Kiai Ali Mansur membaca maulid azab kalau nggak salah. Ya senang rame, dan ketepatan untuk suguhan, untuk hidangan ini sudah ada yang kemarin sudah dikirimi sama para tetangga. Wah, ini kan keramat begini ini para adik-adik. Kemudian setelah itu Habib Ali Al-Habsyi dari Kuitang Jakarta itu tanya ke Kiai Ali Mansur, ya akhi, mana tulisan kamu kemarin? Mana kamu yang nulis kemarin, mana? Sholawat Badar. Masya Allah, Kiai Ali Mansur kaget. Saya ngorek-ngorek, coba-coba nulis ini, belum ada orang yang tahu sama sekali. Kok Habib Ali Kuitang kok sudah tahu? Akhirnya disodorkan kepada Habib Ali Kuitang dan kemudian dikumandangkan. Dan memang Kiai Ali Mansur ini pas suaranya bagus ya. Maka dibacalah sholawat Badar itu. Kata Habib Ali Kuitang, ini saingannya genjer-genjer ini. Begitulah kemudian berapa hari Kiai Ali Mansur dipanggil sama Habib Ali Kuitang di Jakarta, di Kuitang. Terus di sana Habib Ali Al-Habsyi Kuitang juga mengumpulkan para tamu, para undangan, para habaib, dan di situ Kiai Ali bin Mansur sekali lagi disuruh mengumandangkan syair beliau sholawat Badar yang itu seakan-akan menjadi lagu wajib bagi Jamiah Nahdiyin. Kita bangga, saya diceritai sama Ralutfi Cangkring Jenggawa ketika beliau menjadi anggota DPR dan melawat ke Uzbekistan Turkistan, pokoknya Tantan itu loh, bekas negara jajahan Soviet. DPR dari Jakarta ini begitu landing di bandara di Uzbekistan atau di mana ini, sama tentara di sana disambut dengan sholawat Badar. Terharu Lutfi, Masya Allah, ini karangan orang Jawa kok mendunia sampai di daerah yang ini daerah komunis, yang mana sholawat Badar ini dulu untuk menyaingi lagunya orang-orang komunis. Menyanyi lagunya apa? Genjer. Itulah diantara kekeramatan daripada para santri, para alumni santri. Dan kemudian Kiai Ali Mansur setelah pensiun, beliau kembali ke Tuban, tapi kemudian beliau masuk di kecamatan di desa Maibit, Montong, itu selatannya Tuban masuk ke barat ya. Dan dengan kami masih ada hubungan famili memang, apalagi kemudian putranya Kiai Ali Mansur yang nomor 2 namanya Gus Sakir itu nikah dengan tetangga saya, satu kelas dengan saya, namanya Ning Mukarromah, putrinya Kiai Syarif. Kiai Syarif ini dulu ketua Thariqah cabang NU Kencong, dan kemudian sekarang alhamdulillah masih berkembang
pesantrennya, walaupun nggak sebesar Salafiyah ini, tapi ya masih semoga ada berkah lah, karena dimanapun kalau masih ada pesantren yang dikelola oleh orang-orang santri betul, bukan orang Wahabi yang ngelola, insya Allah Islam masih kokoh, Ahlussunnah wal Jamaah masih kokoh di Nusantara ini. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang kami cintai dan para kiai, terutama Habib ya Muhibbi Kiai Azaim, inilah yang bisa kami sampaikan, dan tentu banyak kelemahan dari apa yang kami sampaikan, tapi semoga walaupun ini hanya seperti ini, tapi semoga ada manfaat untuk para santri. Amin ya rabbal alamin. Semoga para santri dikaruniai ilmu yang betul-betul barokah dan manfaat. Para santri menjadi pejuang-pejuang, penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperjuangkan izul Islam wal muslimin. Semoga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga panjang umur fi taatillah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.